Ya tentu saya masih ingat lah ketika kebijakan Presiden Joko Widodo dianggap sebagian Partai Demokrat adalah kebijakan yang gagal. Ya, kebijakan PPKM Presiden Joko Widodo dianggap gagal. Dan bahkan Presiden pada waktu itu mengecek ketersediaan obat malah dianggap bodoh. Bahkan juga Ibas menyebut violent nation segala. Tetapi apa? Penerapan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang PPKM membuat kasus pandemi di Indonesia turun, bahkan turun drastis loh. Kemungkinan mendengar berita tersebut, mendengar penurunan kasus harian di Indonesia turun drastis, ya kemungkinan yang mengolok-olok Presiden Joko Widodo pasti termehek-mehek lah. Ya memang sih, kebijakan Presiden Joko Widodo tentang PPKM darurat Jawa Bali menuai pro dan kontra. Kebijakan tersebut dirasa harus karena lonjakan angka kasus di Indonesia semakin bertambah dan semakin tinggi. Akhirnya pun Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan penerapan PPKM darurat Jawa Bali mulai tanggal 3 hingga 20 Juli dan bertambah lagi. Sehingga pada hari ini, 31 Agustus yang lalu, Presiden membawa kabar gembira karena kasus harian di Indonesia turun drastis. Bahkan banyak rumah sakit yang longgar. Bahkan ketika angka kasus harian di Indonesia turun drastis, politisi Malaysia pun heran dengan kebijakan Presiden Joko Widodo tentunya. Kok bisa ya Indonesia bisa menekan laju virus ini? Sekarang terbukti kan? Kebijakan Presiden Joko Widodo memang sangat bermanfaat lah untuk menyelamatkan masyarakat dari pandemi ini. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Demokrat termehek-mehek, Jokowi menang. Kebijakan PPKM kasus turun drastis. Diketahui Partai Demokrat menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat merupakan kebijakan yang gagal. Alasannya, usaha pemerintah terbukti sia-sia karena tidak bisa memberikan jaminan hidup bagi masyarakat yang terdampak PPKM darurat. Kalau bagi saya, PPKM darurat bukan tidak optimal lagi, tetapi gagal, kata Wasekjen DPP Partai Demokrat Irwan dalam keterangan tertulis pada Minggu 18 Juli 2021 yang lalu. Ia mengatakan, usaha pemerintah dalam melakukan PPKM darurat saat ini telah banyak sia-sia. Terlebih, seringkali cara komunikasi yang dilakukan oleh lingkaran pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat. Tertibkan buzzer RP yang noise, juga ganti komunikator istana yang lebih diterima dan dipercaya oleh masyarakat, katanya. Anggota Komisi 5 DPR RI mengingatkan agar Presiden Joko Widodo langsung turun tangan untuk menangani pandemi ini. Pasalnya, sejauh ini Jokowi lebih mempercayakan penanganannya kepada sejumlah menteri. Jangan mendelegasikan arahan tersebut kepada salah satu menteri atau yang lain, ujarnya. Ia pun menyarankan agar Presiden Jokowi meminta nasihat dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terdahulu sehingga bisa mendapatkan masukan-masukan. Ini perang kita bersama. Saya yakin akan ada rekomendasi yang strategis dan prioritas bagi bangsa ini untuk mengatasi pandemi ini dan memulihkan ekonomi nasional pasca pertemuan, ucapnya lagi. Ia pun mengusulkan agar pemerintah fokus dalam meningkatkan akselerasi vaksinasi dan penguatan layanan kesehatan selama masa pandemi ini. Diketahui juga, pelaksanaan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM belakangan ini menjadi sorotan. Ada yang menyebut kebijakan ini tepat, tetapi tak sedikit yang menganggap PPKM sia-sia karena tak berdampak signifikan dalam penekanan angka penularan pandemi ini. Salah satu sorotan muncul dari elit Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Ibas yang baru saja menerima gelar doktor dari Institut Pertanian Bogor itu bahkan menyinggung soal negara gagal atau failed nation.
Putra Susilo Bambang Yudhoyono itu menyebutkan bahwa pandemi ini terus mengganas. Akibatnya, keluarga dan lingkungan tempat tinggal banyak yang terpapar saat ini. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Jangan sampai negara kita disebut failed nation karena tak mampu menyelamatkan rakyatnya. Tugasnya seperti dikutip dari akun fraksi Partai Demokrat awal Juli yang lalu. Pernyataan Ibas rupanya tak terlalu digubris oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pernyataan Luhut disampaikan menanggapi pertanyaan dari Edi F. Noya dalam acara Kick and Di Double Check. Saya mau mengklarifikasi beberapa tudingan miring ya, karena ada salah satu pimpinan partai mengungkapkan rasa khawatir dia karena pemerintah gagal menangani pandemi, maka negara kita akan menjadi negara gagal. Demikian pertanyaan Andi F. Noya kepada Luhut yang dikutip pada Senin 26 Juli 2021. Luhut segera menyambar pernyataan Andi F. Noya tersebut. Menurut mantan perwira komando pasukan khusus Kopassus itu, sampai saat ini belum ada satupun negara yang berhasil menangani pandemi ini. Saya mau tanya kepada beliau itu, tunjukkan negara yang telah berhasil mengatasi pandemi. Kan gak ada, kata Luhut merespon pertanyaan Andi F. Noya. Amerika Serikat, kata Luhut, negara adidaya yang sangat besar, juga mengalami nasib yang sama dengan Indonesia. Kasus di negeri Paman Sam juga banyak. Bahkan di Los Angeles, kasusnya mencapai ribuan persen karena pandemi varian Delta. Jangan pernahlah dia atau siapapun merasa paling tahu. Nggak ada, ujar Luhut. Jadi kekhawatiran itu berlebihan menurut Anda? Tanya Andi lagi. Oh iya, itu terlalu berlebihan. Aduh, negara gagal. Dia merintah apa sih? Dia kerjain. Yang ngomong itu saya tahulah siapa itu. Tapi ya sudahlah, ucap Luhut. Anda tahu dan Anda anggap itu omongan anak kecil, celutuk Andi. Iyalah anak kecil, tegas Luhut. Seperti diketahui, penerapan PPKM baik darurat maupun level 4 belum optimal menurun angka infeksi virus pandemi ini. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memperpanjang memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga 2 Agustus 2021. Jokowi mengatakan bahwa selama 23 hari pelaksanaan PPKM baik darurat maupun level 4, pemerintah telah melihat adanya tren perbaikan dalam pengendalian pada laju kasus ini. Dia menuturkan, laju kasus harian, tingkat keterisian rumah sakit hingga kasus positif menunjukkan tren penurunan seperti yang terjadi di sejumlah provinsi di Jawa. Kendati demikian, dia meminta masyarakat tetap harus berhati-hati dalam menyikapi varian Delta akibat penularan yang cukup cepat. Pertimbangan aspek kesehatan juga dihitung secara cermat bersamaan dengan aspek ekonomi. Jokowi menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat juga menjadi prioritas pemerintah dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 22 Agustus 2021, katanya melalui keterangan video pada Minggu 25 Juli yang lalu. Presiden Joko Widodo pada hari ini meninjau pelaksanaan vaksinasi di kampung penampakan Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada 31 Agustus 2021. Jokowi yang didampingi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku bersyukur karena situasi pandemi ini di tanah air semakin membaik, terutama dalam beberapa hari terakhir. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita semua, situasi pandemi hari ke hari semakin membaik, baik untuk bornya maupun kasus hariannya, kata Jokowi. Jokowi meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kepala negara juga meminta masyarakat segera mengikuti program vaksinasi. Pada hari ini, saya berada di Kampung Panampaan, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat, di mana kita melakukan vaksinasi dari pintu ke pintu. Ini jemput bola agar pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka vaksinasi ini bisa kita percepat dan kita permudah. Dan saya sangat mengapresiasi kerja keras tim dalam hal vaksinasi door to door ini, kata ex-Gubernur DKI Jakarta Presiden Joko Widodo.